Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratun Arbia, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Di sini, saya akan membahas sedikit materi mengenai penjelasan unsur intrinsik dari setiap angkatan. Angkatan Balai Pustaka, Penjaga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Penjelasan mengenai unsur intrinsik dari setiap angkatan dalam konteks sejarah Indonesia. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Penjaga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Pada tahun 1920-an hingga 1930-an, unsur intrinsik latar belakang sejarah yaitu angkatan ini muncul pada masa kolonial Belanda dengan Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1917 untuk mengendalikan bacaan rakyat. Sedangkan tema dan topik karya seringkali menampilkan tema-tema moral, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ada juga tema kritik sosial dan kebudayaan gaya bahasa. Menggunakan bahasa Melayu yang formal dan sederhana untuk dipahami oleh masyarakat luas. Lesan moralnya yaitu karya cenderung didaktis, memberikan pelajaran moral dan etika kepada pembaca. Tokoh utama sastrawan seperti Merah Rusli atau Siti Nurbaya, Abdul Muiz atau Salah Asuhan, dan Nur Sultan Iskandar. Apa dayaku karena aku perempuan. Sedangkan Angkatan Penjaga Baru tahun 1930-an hingga 1942. Unsur intrinsik latar belakang sejarah terbentuk saat semangat nasionalisme mulai meningkatkan dan menuju masa pergerakan nasional. Tema dan topiknya menekankan tema-tema kebangsaan, persatuan, dan kemerdekaan, serta pembaruan dalam kesusastraan. Gaya bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang lebih kreatif dan kaya dengan gaya yang lebih modern dan bebas. Sedangkan eksperimentasi ada upaya untuk memperkenalkan bentuk-bentuk puisi dan prosa yang lebih baru dan dinamis. Tokoh utamanya sastrawan seperti Sultan Takdir, Ali Zahbana, Armizin Pane, dan Amir Hamzah. Sedangkan Angkatan 45 tahun 1945-an, unsur intrinsik yaitu latar belakang sejarah, muncul di masa revolusi Indonesia ketika perjuangan fisik dan diplomasi untuk kemerdekaan berlangsung. Tema dan topiknya perjuangan kemerdekaan, nasionalisme, humanisme, dan realitas sosial yang keras. Sedangkan gaya bahasa yaitu realis, tegas, dan seringkali penuh semangat perjuangan dengan bahasa yang lugas dan penuh emosi. Di sini komitmen sosialnya yaitu karya seringkali memiliki komitmen sosial yang kuat, mencerminkan realitas perjuangan rakyat. Sedangkan tokoh utama sastrawan seperti Khairin Anwar, Shandiatka Hiardjah, dan Pramoedya Ananto Toer. Nah, sedangkan yang terakhir Angkatan yang 66. 1966, unsur intrinsik latar belakang sejarahnya yaitu berkembang setelah kejatuhan Presiden Soekarno dan awal Orde Baru dengan latar belakang pergolakan politik dan sosial. Tema topiknya kritik terhadap pemerintahan yang koruptor, ketidakadilan sosial, serta pencarian identitas dan makna hidup. Gaya bahasanya beragam dengan gaya yang lebih bebas, simbolis, dan sering kali penuh sindiran
eksplorasi sastranya, yaitu ada kecenderungan untuk bereksperimen dengan bentuk dan gaya baru, seperti penggunaan alegori dan metafora yang kompleks. Tokoh utama sastrawannya seperti Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, dan W.S. Rendra. Setiap angkatan ini mencerminkan kondisi sosial, politik, dan budaya pada zamannya, serta memiliki ciri khas tersendiri dalam hal tema gaya bahasa dan komitmen terhadap isu-isu sosial dan politik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.